Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Yulianti dari Stikas Muhammadiyah Gombong, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan melakukan bagaimana tata cara pertolongan BHD yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Dengan tujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Untuk alat yang harus disediakan yaitu adanya pantom BHD. Karena ini ala kadarnya maka saya menggunakan boneka. Yang selanjutnya ada pengalas datar, lalu alat komunikasi. Alat komunikasi saya menggunakan HP. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah petunjuk waktu. Petunjuk waktu saya menggunakan jam tangan. Baik, untuk langkahnya, apabila menemukan pasien tidak sadarkan diri, maka amankan pasien, lalu aman keadaan penolong, dan aman lingkungan. Periksa keadaan korban dengan menepuk bahu atau dengan suara yang lantang. Ya, untuk menepuk bahu pasien sendiri itu harus pelan-pelan. Karena apa? Karena ditakutkan adanya cedera pada pasien. Dan ketika pasien tidak merespon, maka memanggil bantuan dengan menggunakan kode blue yang ada di rumah sakit atau dengan melambaikan tangan seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama, periksa keadaan korban yaitu dengan menepuk atau memanggil suara lantang dengan seperti ini. Bu, bangun bu. Bu, bangun. Ibu. Nah. Dan yang selanjutnya, jika pasien tidak merespon, kita memanggil kerabat yang lain dengan menggunakan kode blue atau penolong lain atau melambaikan tangan. Dan selanjutnya, jika penolong sudah hadir atau penolong lain sudah hadir di tempat, maka beritahukan apa yang terjadi pada saat itu. Kemudian melakukan metode lihat, dengar, dan rasakan. Dilakukan dalam waktu 10 detik. Seperti ini. Lihat, dengar, dan rasakan. Melihat apakah ada hembusan nafas pada dada, lalu mendengar apakah ada hembusan pada hidung, dan yang terakhir rasakan apakah ada suara untuk hembusan nafas. Ya, jika pasien bernafas dengan normal, maka jaga jalan nafasnya dengan cara coherency position untuk memastikan pasien tidak tersedak dengan cara kaki ditekuk dan dimiringkan seperti ini. Badannya dimiringkan dan kakinya ditekuk seperti ini. Ya. Yang selanjutnya, periksa nadi dengan karotis atau itu untuk dewasa dan braksiolis untuk bayi. Dan untuk memeriksa nadinya seperti ini. Jika korban tidak respon saat dipanggil atau bernafas tidak normal, maka lakukan resusitasi jantung paru. Dan saat melakukannya, pastikan penolong di dekat korban atau di samping korban. Di dekat korban seperti ini, di samping, boleh juga di atas korban. Sebelum melakukan kompresi dada, pastikan pasien terlepas dari pakaian. Jadi sebelum melakukannya, pastikan terlebih dahulu pasien ini masih memakai pakaiannya atau tidak. Jikalau pakaiannya masih dipakai, maka kita segera untuk melepaskannya. Letakkan tangan penolong di atas dada pasien
seperti ini. Dan letakkan yang satu di atasnya, seperti ini. Pasien untuk 1-8 tahun dilakukan dengan 1 tangan saja, dan bayi dengan 2 jari saja. Saat menolong, tangan tidak boleh ditekuk, jadi posisi datar seperti ini. Tidak boleh menekuk. Datar. Gunakan tenaga atas, pastikan tangan tidak berpindah dari tengah-tengah dada. Jadi posisinya itu di tengah-tengah dada, tidak boleh berpindah. Ya. Setiap kompresi terdiri dari 30 tekanan dengan kecepatan 100 kali per menit. Kedalaman 5 cm, tidak boleh lebih dalam dari 6 cm. Dan kompresi tidak boleh terputus kecuali hendak memberikan nafas buatan. Berikan nafas buatan dengan menutup hidung dan membuka mulut pasien, kemudian kita meniupnya sebanyak 2 kali. 1 kali tiupan sama dengan 1 detik. Nah, ya. Jadi seperti ini. Kita menggunakan tenaga atas atau tenaga lengan selama 30 kali ya. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lalu kita memberikan nafas buatan dengan membuka mulutnya. Nah, ya. Kita tiup 2 kali. 1, 2. Nah, selanjutnya, apabila dilakukan dengan benar, maka permukaan dada akan naik. Jadi, kita melakukannya dengan benar, maka permukaan dadanya pasien ini naik. Lalu berikan kesempatan udara keluar dan lihat permukaan dada. Nah. Jika pada bayi, nafas buatan dilakukan pada mulut dan hidung secara bersama-sama. Jadi kita meniupnya antara hidung dan mulut itu menjadi satu, ditiup bersama. Kompresi dilakukan 30:2 atau 30 tekanan lalu 2 kali nafas buatan. Setiap 30 kompresi maka diberikan 2 kali nafas buatan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, hentikan BHD apabila terjadi hal-hal berikut, yaitu pihak penolong terancam keselamatannya. Yang kedua, adanya perintah untuk menghentikan BHD. Yang ketiga, kembalinya nafas dan denyut jantung pasien kembali. Atau pasien bergerak dengan spontan. Proses tersebut diambil alih oleh petugas dari tenaga kesehatan. Ya, seperti itu untuk langkah BHD. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.